perempuan sebagai tulang punggung keluarga. Nah, gue gue dan suami gue itu punya percaya konsepnya suami adalah pemberi nafkah utama keluarga. Titik. Jadi perempuan yang memberi nafkah utama pada keluarga, hal yang perlu diperhatikan itu sebenarnya sama dengan pada saat Ya maunya sih tulang rusuk aja, tapi kalau nggak punya pilihan gimana? Financial Clinic by QM Financial. Finance should be practical. Ini dia podcast yang akan ajak kamu belajar segala tentang finansial nggak pakai ribet. Saya Nadia Harsha bersama Sally Gwinanantong. Cie season 2. Lama banget hiatusnya. Udah nungguin callingan lama ya. Kalau gitu kita mau bahas apa deh yang pertama yang seru-seru apa nih? Kita mau bahas tentang perempuan sebagai tulang punggung keluarga. Itu tulang punggung, katanya tulang rusuk. Jadi mana yang benar? Capek banget ya, baru mulai udah begini. Aku gak mau jadi tulang punggung, aku mau jadi tulang leher. Kenapa? Bisa mengarahkan dia mau ke kiri atau ke kanan. Nggak gitu mainnya ya. Tapi kan perempuan tulang rusuk. Tapi jadi yang mana? Ya udah oke. Seriusnya apa sih? Ya seriusnya adalah kenapa ini harus dibahas? karena muncul ya banyak fenomena perempuan-perempuan ini yang mengurus semua hal. Jadi selain ngurus rumah, ngurus anak, jadi guru, jadi chef, dia juga sebagai orang yang bertanggung jawab cari duit. Oh, bukan ngurus ngatur uangnya aja? Enggak, cari duitnya juga. Juga. Kayak multi peran banget gitu. Jadi sebenarnya ya memang tidak bisa dipungkiri ya itu, dan kadang-kadang nggak punya pilihan. Jadi gimana dong? Berat banget ya? Itu berat banget. Udah selesai? Udah. Kita sebenarnya mau kasih tepuk tangan dan apresiasi dulu sih untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana yang mungkin kadang-kadang hal ini tuh di luar kuasa mereka gitu. Kadang-kadang kan ada ya yang pengennya sih jadi trophy wife aja, duduk manis. Just life happens aja nggak sih kalau kayak gitu? Ya. Ada sesuatu terjadi di hidupnya sehingga dia yang harus mengambil alih peran memberi nafkah sebagai pemberi nafkah utama gitu nggak sih? Iya. Ya. Kayaknya lo pernah deh mbak dalam situasi Dibahas itu. lagi masa itu ya. Udah lama sih itu. Kamu punya waktu berapa lama? 10 menit. Karena kira-kira aku 3 tahun lah melakukannya. Kita akhiri sekarang podcastnya guys, daripada enggak. Jadi Cerita dulu. Konsep memberi nafkah itu menurut gue harus disepakati dulu dong antara suami sama istri ya. Yes. Jadi kan nggak semua orang percaya pada konsep yang sama. Ada yang Nggak saklek ya. Nah, jadi ada orang yang memang percaya laki-laki adalah si suami adalah pemberi nafkah utama keluarga. Jadi kalau istri kerja mau ngasih ke keluarga boleh, supplementary mau enggak juga nggak apa-apa. Tapi ada yang memang percaya nggak apa-apa sendiri-sendiri aja gitu misalnya. Nah itu kita balik lagi ke masing-masing karena tiap pasangan akan beda-beda konsep di kepalanya. Nah gue gue dan suami gue itu punya percaya konsepnya suami adalah pemberi nafkah utama keluarga. Titik. Kemudian pada suatu hari yang cerah, tiba-tiba dia bilang gini, aku capek mau berhenti kerja boleh nggak? Gimana mas? Shocking ya. Padahal sama-sama. Terus lo bilang iya. Kan aku bersedia menggerakkan dunia dong buat dia kan. Bucin ya. Feminis garis bucin. Jadi oke, kamu perlu apa? Dia bilang dia pengen alih profesi. Kalau andai kan dia melakukan itu sekarang, mungkin dia akan jadi orang yang apa istilahnya zaman sekarang? Fire. Oh, okay. Financial independence, retire early ya. Padahal mas sebenarnya mah ganti profesi aja. Switch aja, financial freedom gitu sekarang. Enggak, di masa itu kita nggak menyebut itu financial freedom, kita cuma bilang dia mau ganti profesi aja. Bisa nggak pada saat dia memulai usahanya, berarti nggak ada penghasilan dulu. Oke. Nah, artinya kan yang waktu itu lo perkirakan nggak ada penghasilannya, udah kelihatan dong rentang waktunya. Kita bikin perjanjian sih. Kan kalau orang mulai bisnis nggak tahu kapan akan mulai penghasilan lagi. Tapi kita janjian 3 tahun ya mas. Lebih dari itu baliklah lo, industri apa aja lo masuk balik kerja lagi. Dengan kesepakatan itu akhirnya gue jadi pemberi nafkah utama, tapi memang waktu itu udah adalah aset-aset yang bisa menghasilkan juga. Jadi nggak 100% gue harus menghasilkan uang demi keluarga makan sih. Oke. Challenge hal yang jadi paling challenging sehingga mending jadi tulang leher kan. Oh iya. Udah pernah kok. Jadi kesimpulannya adalah setelah dilewati rasanya jadi bukan itu sih. Oke. Challenge apa sih yang paling challenging di masa itu buat lo? Kaget sama nggak dapet hasil.
suka dapat transferan guys. Itu menyenangkan di transfer duit ya. Iya. Dan waktu itu kan gue nggak berani nanya dong, punya uang apa? Nanti tersinggung kan. Iya. Karena gue tau dia juga butuh dong untuk keluar dari rumah. Untuk operasional dia ya. Jadi gue transfer diem. Tanpa nanya, tanpa ngomong, tapi juga diam, jadi itu nggak kita bahas gitu ya, dia punya duit udah selesai gitu. Tapi ada satu lagi sih Nat, waktu itu fasilitasnya berhenti, jadi dia kerja di perusahaan besar, nah fasilitas itu hilang semua kan, insurance, terus hal-hal yang mengcover keluarga lo. Nah jadi itu salah satu hal yang harus kita pertimbangkan dong. Jadi pada saat jadi perempuan yang memberi nafkah utama pada keluarga, hal yang perlu diperhatikan itu sebenarnya sama dengan pada saat suaminya jadi pemberi nafkah utama keluarga. Berarti penghasilannya dari mana, mau ngasih makan keluarganya kayak apa, pintu penghasilannya satu, apa ada multiple, ada aset lain yang bisa menghasilkan apa enggak, sesederhana ada warung, kalau kita waktu itu ada apartemen yang bisa menghasilkan, ada bisnis yang bisa menghasilkan, jadi gue nggak beban sendirian. Tapi yang menurut gue sering lupa adalah si perempuan atau ibu yang jadi pemberi nafkah utama keluarga ini harus tahu kalau sakit nanti yang akan cover siapa. Dan itu pas waktu itu hilang semua fasilitasnya. QM Financial waktu itu kayak lu waktu itu juga baru masuk kantor kan, waktu itu baru masuk QM. Nah itu udah mulai bisa punya profit asuransi ya, profit asuransi grup untuk semua karyawan dan pasangannya dan anak-anaknya. Jadi emang perlu diperhatiin bahwa kalau lu kenapa-napa payungnya apa gitu ya. Jadi ada berlapis backupnya. Satu lagi nih Mbak, terakhir gue janji terakhir. Perempuan ini kan, si multi peran ini kan tentu saja overwhelming gitu. Gimana sih caranya dia untuk mengkomunikasikan bahwa hey I need help gitu. Itu kayaknya yang paling sulit gak sih? Iya nggak sih? Iya kan, lu nggak mungkin kerjain ini sendirian, lu butuh support system. Seperti juga ketika si suami yang menjadi pemberi nafkah utama, dia tuh butuh support system kan di rumah, maka si perempuan menjadi pemberi nafkah utama tuh butuh support system juga. Siapa di keluarga yang bisa membantu kita untuk berdiri tegak, karena nggak mungkin terus menerus sendirian berdiri tegak. Tapi Nat, gue juga punya pertanyaan buat lo. Jadi lo mau jadi tulang punggung keluarga? Ya maunya sih tulang rusuk aja, tapi kalau nggak punya pilihan gimana? Financial Clinic by QM Financial.